Full cerita lengkap manga Boruto to Blue Vortex Chapter 10. Sampul manga diisi oleh Kurama Mini dan Himawari. Manga kali ini berjudul Faktor. Narasi berbunyi, mata merah itu kini kembali dan membara. Di tengah pelarian dari serangan pohon Dewa Shinjujura, Kurama dalam tubuh Himawari bangkit. Terlihat tim 10 pergi menyelamatkan Himawari dari incaran para Shinju, dengan menggunakan Chojugiga milik Inogen berbentuk burung elang. Jura mengatakan, jika pelarian mereka adalah hal yang sia-sia. Jura berpikir, mereka hanya mengalihkan medan pertarungan, agar desa Konoha terbebas dari kerusakan. Tidak lama, terlihat 4 shinobi menuju ke arah mereka. Ternyata dia adalah Konohamaru beserta shinobi lainnya. Dan dia kemudian melapor pada Shikamaru, karena sudah tiba di tempat kedua penyusup itu. Namun tim 10 tidak terlihat di situ. Kemudian Shikamaru membalas agar mereka tenang jangan panik. Karena tim 10 sekarang posisinya aman bersama Himawari. Mereka pergi kabur dari penyusup itu, untuk tujuan memancing para Shinju, agar keluar dari area desa. Incaran utama mereka adalah Himawari. Entah apa alasannya, Shikamaru pun memerintah agar semua bala bantuan pergi ke arah tim 10. Tim sensor akan memberitahu lokasi tempat tim 10 berada. Kawaki pun ternyata mendengar juga informasi tentang Himawari yang menjadi incaran para Shinju. Dan Shikamaru menghubungi Kawaki untuk segera ikut bergabung dengan shinobi lain, untuk menjaga tim 10 dan Himawari. Untuk sementara abaikan saja Boruto. Dan Boruto juga ternyata bermusuhan dengan para Shinju itu. Lebih baik Kawaki bekerja sama dengan Boruto, untuk mengalahkan mereka. Namun Kawaki dengan nada sedikit marah, berkata pada Shikamaru, mengapa tidak memberitahunya sedikit cepat, tentang Himawari yang sedang dalam bahaya. Dia pun segera terbang ke lokasi Himawari, disusul oleh Delta di belakangnya. Terlihat Boruto di suatu tempat yang sedang menenangkan diri. Karena di chapter sebelumnya terlihat panik, setelah karmanya aktif. Shikamaru pun menanyakan keadaan Boruto. Boruto mengatakan, dia sedikit terkena masalah, namun masih bisa dia atasi sendiri. Boruto hanya butuh sedikit istirahat saja. Boruto pun ternyata sambil mengawasi Hidari dengan katak mata-matanya. Beralih ke lain tempat, Shinju Hidari bertanya pada Jura, mengapa para shinobi mendatangi mereka. Jura mengatakan pada Hidari agar bertanya sendiri pada shinobi di depannya. Sementara dia pergi terbang, untuk mengejar Himawari targetnya. Konohamaru pun panik, melihat Jura yang pergi ke arah tim 10 yang membawa Himawari. Konohamaru menduga, Hidari akan menghalangi mereka untuk mengejar Jura, dan bertanya mengapa mereka mengincar Himawari. Hidari juga sebaliknya, dia bertanda tanya mengapa para shinobi menghampirinya. Padahal alasannya sudah jelas bahwa mereka adalah penyusup. Maka dari itu, mereka menjadi buruan para shinobi Konoha. Konohamaru sedikit kebingungan, karena di depan matanya bukanlah Sasuke. Karena menurut tim sensor, salah satu penyusup itu cakranya cocok dengan Sasuke. Namun bagaimana bisa orang yang dia temui berbeda? Kemudian Hidari sedikit marah, melihat Konohamaru terdiam. Karena pertanyaannya belum terjawab, Sarada dan Sumire pun datang, sambil memanggil gurunya Konohamaru. Konohamaru refleks memanggil balik nama Sarada, serta muridnya itu pun juga menanyakan keadaannya apakah baik-baik saja. Kemudian Hidari teralihkan, sambil berkata Uchiha Sarada. Dengan cepat dia keluarkan beberapa tanda cakar. Kemudian muncul tepat di belakang Sarada. Dan Hidari langsung menyerangnya, dengan listrik berada di tangan. Dengan kecepatan Sharingan miliknya, Sarada berhasil menghindari serangan itu, dan Konohamaru berteriak memanggil Sarada. Kemudian Sarada membalikan tubuhnya, dan mengeluarkan Chidori di tangannya. Sarada pun berhasil menyerang balik Hidari, dan mengenai tubuhnya, sehingga membuatnya terjatuh tersungkur ke tanah. Setelah itu, Sarada sedikit terkejut, tentang jutsu yang digunakan Hidari. Mengapa dia mampu gunakan Chidori seperti dia dan papanya? Dan menanyakan, siapakah Hidari ini sebenarnya? Beralih pada Himawari yang sedang berada di alam bawah sadarnya. Terlihat Himawari yang terkejut, melihat sesuatu tepat di depan matanya. Sosok itu adalah Kurama yang sudah dikenali Himawari.
Kurama membebaskan Himawari untuk memanggilnya dengan sebutan apa saja terserah dia. Himawari bertanya pada Kurama, dia yang dulu selalu bersama ayahnya, mengapa bisa ada di sini? Kurama menjelaskan, saat ini dirinya berada di dalam tubuh Himawari. Dan mereka saat ini berkomunikasi dengan gambaran pikiran, dan mempunyai kesadaran masing-masing. Sementara Shikadai terus berusaha menyadarkan Himawari yang tiba-tiba pingsan. Tepat di belakang mereka semua, terlihat Shinju Jura datang. Shikadai pun langsung meminta bala bantuan datang lewat tim sensor. Kembali pada Himawari yang bertanya pada Kurama, mengapa keadaannya bisa seperti ini? Kurama menjelaskan tentang dirinya dengan Naruto saat bertarung melawan musuh, sehingga membuat dirinya lenyap dan api kehidupannya padam. Kurama mengatakan, kematian para biju sifatnya tidaklah permanen. Suatu saat mereka pasti bisa hidup kembali di tempat yang tidak mereka mengerti. Namun Kurama terkejut bisa bangkit secepat ini, dan tidak disangka dia hidup lewat tubuh Himawari. Kurama berasumsi, kemungkinan dia bisa hidup di tubuh Himawari karena dia memiliki sedikit cakranya. Atau mungkin, karena takdir, sebab di tubuh Himawari mengalir darah klan Uzumaki dan Hyuga. Kurama mengatakan, semua yang sudah terjadi tidak ada gunanya dipikirkan penyebabnya. Bersatunya Kurama dan Himawari adalah sebuah takdir. Jadi lebih baik belajar menerima kenyataan dan fokus melangkah ke depan. Kemudian Himawari memperkenalkan namanya, lalu Kurama memuji Himawari karena sudah mengerti keadaannya. Kembali pada tim 10 yang sedang dalam kejaran Jura. Himawari yang sudah tersadar, meminta bantuan Kurama, agar melakukan sesuatu dari ancaman Jura. Shikadai pun kebingungan, melihat Himawari berbicara sendiri. Jura yang sedikit mendekat, tiba-tiba keluarkan mini bijudama dari matanya. Serangan Jura pun berhasil mengenai satu sayap, sehingga membuat lukisan burung itu oleng. Chocho pun berkata agar semua berpegangan pada tubuhnya. Dia pun berubah menjadi bola karet, dan berhasil mendarat dengan selamat. Kemudian Jura memuji tim 10 adalah tim yang hebat. Namun terpaksa dia harus menghabisi mereka. Karena menurut Jura, semua ini adalah keinginan mereka, karena memilih melindungi Himawari. Kembali Himawari meminta bantuan Kurama untuk hadapi Jura. Namun Kurama berkata jangan menggantungkan dirinya dalam situasi apapun, dia harus mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dalam memanfaatkan kekuatan Kurama, semua itu tergantung pada tekad api Himawari. Kemudian Himawari sedikit akan melawan perkataan Kurama. Namun dengan cepat Kurama membalasnya bahwa, cakra Himawari punya afinitas lebih tinggi dengan cakra Kurama dibanding pendahulunya. Himawari bahkan sudah sanggup melampaui ayahnya Naruto. Maka dari itu lebih baik Himawari fokus pada masa depan dan berpikir positif. Dimulai dari, percaya pada kekuatan diri sendiri. Setelah itu pun, Himawari segera berlari menuju Jura, dan kemudian mendaratkan tendangannya. Dengan cepat Jura memegang kaki Himawari kemudian mematahkan dan membantingnya ke tanah. Inojin pun berteriak memanggil Himawari. Setelah terbanting, Himawari menyadari bahwa mustahil baginya bisa kalahkan Jura. Lalu Inojin menyerang Jura dengan Chojugiga bentuk singa. Jura menghancurkan dengan mudah gunakan Mokuton. Kemudian Himawari dijerat dengan Mokuton. Jura bermaksud memakan Himawari dengan menyerap nutrisi pada tubuhnya. Ketika dimakan, Himawari tak akan merasakan kesakitan. Lalu seluruh indranya pun perlahan menghilang dan rasa sakit di kakinya akan lenyap. Inojin segera menyerang kembali, setelah mendengar perkataan Jura. Shikadai berteriak agar Inojin berhenti menyerang. Alhasil dia mendapat tendangan tepat di perutnya. Himawari berteriak agar mereka berhenti terlibat. Jura pun setuju pada Himawari. Dia tak paham mengapa mereka nekat ikut campur. Inojin yang sedang tergeletak, kemudian memegang kaki Jura, meminta agar melepaskan Himawari. Jura pun tidak pedulikan perkataannya. Sebaliknya dia malah keluarkan Mokuton, lalu menusuk tepat di perut Inojin, dan tembus hingga punggung. Chocho dan Shikadai seketika berteriak histeris memanggil nama Inojin. Mata Himawari terbelalak melihat keadaan Inojin. Sementara Jura menamakan perbuatan kejinya itu adalah sebuah estetika. Jura dengan rasa tenang melihat Inojin yang terluka parah. Dan Chocho serta Shikadai masih tak percaya tentang kejadian yang mereka lihat. Tepat di belakang Jura, terasa kekuatan yang besar. Ternyata dia adalah Himawari dengan tatapan tajam.
Himawari pun berkata pada Jura, agar menghentikan perbuatannya. Chocho terdiam. Si Kadai berkata, Himawari, dengan lirik. Kemudian Jura melirik dengan mengatakan, perubahan macam apa ini? Sungguh sangat tiba-tiba mengejutkannya. Dan Kurama pun berkata, akhirnya kemarahannya muncul. Kemudian Kurama sambil menghembuskan nafas kemarahan, mengajak Himawari untuk mengamuk bersamanya. Narasi berbunyi, Himawari bangkit dengan amarah yang meluap-luap. Demi melindungi teman-temannya, dia berjuang atas keinginannya sendiri. Manga Boruto to Blue Vortex Chapter 10 pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini.